Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membuat review seputar mobil Mitsubishi Xpander tipe Exit facelift terbaru tahun 2020 yang transmisi otomatis dengan warna hitam. Video ini kami buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander tipe Exit facelift terbaru tahun 2020 dengan transmisi otomatis warna hitam, tapi saat ini tidak bisa datang ke dealer atau ke pameran. Sekarang sudah tidak perlu lagi repot-repot datang ke dealer atau ke pameran, cukup duduk manis di rumah dan tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander. Inilah mobil Mitsubishi Xpander Exit yang akan kita ulas. Mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur auto folding, sehingga ketika di remote, spionnya otomatis membuka dan menutup sendiri. Perubahan yang paling terlihat dari bagian depan pada Xpander Exit facelift ini adalah pada bagian grill depannya. Untuk grill depannya saat ini menggunakan warna hitam dengan model terbaru. Untuk bagian grill depannya yang tipe Exit ini full berwarna hitam, baik pada les utama maupun pada bagian aksen atasnya. Untuk bagian lampu atas tetap sama menggunakan lampu LED position lamp. Lampu ini berfungsi sebagai lampu senja. Perubahannya terletak pada bagian lampu utama. Pada lampu utama ini sudah menggunakan lampu jenis LED, sedangkan untuk lampu sennya tetap sama menggunakan lampu jenis bolam. Berlanjut ke bagian bawah, di sini ada lampu fog lamp atau lampu kabut. Lampu kabut ini menggunakan lampu jenis fog lamp juga. Kemudian untuk bagian front underguardnya ini berwarna hitam. Kalau untuk tipe Sport dan Ultimate, front underguardnya berwarna silver. Sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Inilah tampilan samping mobil Mitsubishi Xpander tipe Exit facelift warna hitam dengan transmisi otomatis. Ada perubahan apa saja pada bagian samping ini? Kita lihat secara lebih dekat. Mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas ini tidak ada perubahan. Untuk roof rail hanya tersedia pada mobil Xpander yang tipe Cross. Kita lanjutkan ke bagian spion. Untuk spionnya juga masih tetap sama, memiliki cover sewarna bodi. Demikian juga dengan pada bagian les kacanya menggunakan les berwarna hitam. Untuk handle pintunya juga sewarna bodi. Kita lanjutkan ke bagian bawah. Nah, disinilah terdapat perubahannya. Velg yang digunakan pada Xpander tipe Exit facelift ini sudah menggunakan model terbaru. Untuk ukuran velgnya tetap sama menggunakan velg ring 16. Lalu untuk bagian set underguardnya berwarna hitam. Untuk Xpander tipe Exit ini memang tidak terlalu banyak warna chrome. Kita lanjut ke bagian atas. Untuk kaca film yang digunakan menggunakan kaca film merek SU Konica Minolta dari Jepang. Dari bagian samping, sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, inilah tampilan belakang Mitsubishi Xpander tipe Exit facelift terbaru tahun 2020 warna hitam dengan transmisi otomatis. Untuk perbedaan yang pertama bisa dilihat dari bagian atas belakang. Di sini untuk antenanya menggunakan antena jenis shark fin atau sirip hiu, berbeda dengan Xpander sebelumnya yang menggunakan antena model fixed line. Untuk bagian spoiler belakang masih tetap sama, dilengkapi dengan lampu high mount stop lamp. Perubahan selanjutnya terletak pada bagian kaca belakang. Untuk kaca belakang terbaru ini sudah dilengkapi dengan rear defogger yang berfungsi untuk menghilangkan embun, terutama saat musim hujan. Di sini juga terdapat wiper belakang untuk memaksimalkan sapuan air. Untuk kaca film yang digunakan pada bagian belakang sama menggunakan kaca film merek SU Konica Minolta. Lalu untuk lampu belakangnya modelnya masih tetap sama seperti Xpander tipe sebelumnya. Di bawahnya terdapat emblem bertuliskan Exit untuk menandakan bahwa Xpander ini adalah Xpander yang tipe Exit. Kemudian di sisi sebelah kiri terdapat emblem bertuliskan Xpander. Untuk model dan jenis font yang digunakan masih tetap sama. Ke bagian bawah lagi, di sini terdapat reflektor model horizontal. Perubahannya terletak pada bagian sensor parkir. Untuk Xpander tipe Exit terbaru ini sudah dilengkapi dengan sensor parkir berjumlah 2 titik. Ini sangat membantu terutama saat kondisi mundur. Untuk bagian belakang, back underguardnya berwarna hitam. Dan tidak ketinggalan, ini untuk ban serepnya menggunakan ban serep velg standar. Untuk tipe Exit ini, bagian aksennya lebih didominasi oleh warna hitam, berbeda dengan Xpander tipe Ultimate dan tipe Sport yang didominasi oleh warna silver. Selain itu, untuk warna les-lesnya juga berwarna hitam, berbeda dengan Xpander tipe Sport dan Ultimate yang berwarna chrome. Nah, untuk unitnya ini adalah unit terbaru tahun 2020. Di sini bisa kita lihat. Untuk Xpander tipe Exit facelift ini total ada beberapa perubahan, mulai dari bagian grill depan, kemudian lampu utama, bagian velg, bagian antena, kaca belakang, dan juga sensor parkir. Dari sini sekarang kita akan lanjut ke bagian interior.
Kita mulai dari interior bagian depan. Nah, inilah tampilan door trim pada pintu depan, khususnya pada bagian pintu pengemudi. Untuk door trimnya ini memiliki dua warna, yaitu warna beige dan warna hitam dengan aksen warna silver pada bagian tengah. Di atasnya terdapat ornamen jahitan yang menambah kesan elegan pada bagian door trim ini. Kemudian untuk bagian tengah, ternyata untuk expander tipe Exit tidak ada perubahan jika dibandingkan dengan expander sebelumnya. Berbeda dengan expander tipe Sport yang bagian tengahnya seperti ornamen karbon. Lalu untuk bagian power window, covernya juga berwarna hitam biasa, tapi untuk handle pintu bagian dalam tetap berwarna chrome. Di bawah masih tetap sama, terdapat 3 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum, dan di ujung bawah terdapat speaker utama yang terletak di masing-masing pintu. Bisa dibilang untuk bagian door trim ini tidak ada perubahan jika dibandingkan dengan tipe sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian dashboard. Untuk dashboardnya ini kombinasi dua warna, warna beige dan warna hitam pada bagian atas. Di bagian atas ini juga terdapat ornamen jahitan sama seperti pada bagian door trim. Kemudian di kisi AC terdapat aksen berwarna silver. Dan tidak ketinggalan, untuk expander tipe Exit ini juga sudah dilengkapi speaker jenis tweeter pada bagian pilar A. Ini berfungsi untuk menghasilkan nada treble pada audio. Kita kembali ke bagian tengah. Untuk expander tipe Exit ini masih menggunakan model kunci biasa, belum keyless operation seperti pada tipe Sport dan Ultimate. Di sini hanya ada tombol untuk pengaturan spion elektrik dan juga retractable. Lalu untuk stability control juga tipe Exit ini belum ada. Nah, di bawahnya terdapat laci penyimpanan koin yang sudah tertutup. Lanjut ke bagian bawah, di sini terdapat tuas untuk pembuka kap mesin. Nah, untuk pedal gasnya ini berjumlah 2 buah karena ini merupakan mobil matic. Untuk pembuka tangki bensin terletak pada bagian bawah jok pengemudi. Ini adalah tuas untuk tangki bensin. Kita ke bagian setir. Untuk setirnya sama seperti tipe lainnya, hanya saja untuk tipe Exit ini belum dilengkapi dengan balutan kulit seperti tipe Sport dan tipe Ultimate. Untuk bagian pengemudi sudah dilengkapi dengan SRS airbag untuk fitur keselamatan atau kantung udara. Lalu di sebelah kiri terdapat tombol untuk audio switch control. Nah, di sini bisa kita lihat tidak terdapat balutan kulit. Kemudian untuk bagian dashboard terdapat 2 buah indikator, ada indikator untuk speedometer dan juga tachometer. Sedangkan untuk bagian MID-nya masih menggunakan model dual tone. Coba kita nyalakan. Nah, di sini tampilannya menggunakan model dual tone. Lalu untuk head unit yang digunakan juga menggunakan head unit double din tapi masih standar, belum double din touchscreen. Ini support dengan USB dan juga kabel AUX serta CD. Di bawahnya terdapat tombol hazard dan juga 2 buah kisi AC. Lalu terdapat 3 buah tombol pengaturan AC mulai dari arah hembusan, kecepatan fan dan juga suhu. Di bawahnya ada tombol sirkulasi dan juga untuk rear defogger bagian belakang. Di bagian bawah terdapat 1 buah slot USB dan juga 1 buah power outlet. Ini bisa digunakan untuk mengecas HP. Sedangkan untuk memasukkan flash disk, slotnya terdapat di sini. Di bawah sini juga terdapat beberapa laci penyimpanan baik yang terbuka maupun yang tertutup. Untuk yang tertutup ini biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan benda-benda penting seperti STNK. Tapi sebenarnya lebih aman lagi jika ditaruh bersama dengan gantungan kunci. Lalu untuk tuas transmisinya ini menggunakan transmisi otomatis dengan 4 percepatan dan 1 mundur. Pada bagian tengah dashboard ini memiliki cover berwarna piano black. Untuk handrem yang digunakan menggunakan handrem mekanikal model tarikan seperti ini. Di sampingnya terdapat 2 buah cup bottle holder, bisa digunakan sebagai tempat air minum. Lalu di belakangnya terdapat konsol box. Untuk covernya ini standar, model pembukaannya ke atas. Di dalam konsol box ini juga terdapat 1 buah power outlet yang terletak di bagian dalam. Dari bagian konsol box, sekarang kita kembali ke bagian dashboard depan. Untuk bagian penumpang depan ini juga sudah dilengkapi dengan kantung udara atau SRS airbag. Dan juga di samping pilar A-nya sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Pada bagian tengah terdapat aksen berwarna silver yang sama seperti pada expander tipe sebelumnya. Di sini masih ada laci penyimpanan lagi. Ini bisa digunakan sebagai tempat handphone. Tapi sementara ini kami gunakan sebagai tempat untuk menaruh segitiga pengaman. Di bawahnya terdapat glove box yang bisa digunakan untuk menyimpan buku servis, kemudian kotak P3K dan berbagai peralatan lainnya. Lalu di bawah terdapat karpet mobil. Dari bagian bawah kita kembali ke bagian door trim. Ini adalah door trim untuk penumpang samping, kurang lebih sama seperti pintu utama. Di atasnya juga sudah dilengkapi dengan assist grip yang retractable untuk bagian penumpang depan. Lalu untuk sun visor sudah dilengkapi dengan cermin atau vanity mirror. Ini sangat bermanfaat untuk memperbaiki penampilan saat akan turun dari mobil. Di bagian tengah terdapat lampu kabin.
Untuk lampu kabinnya masih sama, demikian juga untuk spion tengah masih sama, dilengkapi dengan fitur anti dimming atau anti silau ketika di malam hari. Dan untuk sisi pengemudi terdapat sun visor yang sudah dilengkapi dengan card holder, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan kartu tol. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian jok. Untuk expander tipe exit ini, bagian joknya berwarna beige atau berwarna krem. Di sini yang berubah pada bagian corak joknya. Jika sebelumnya berbentuk diamond, sekarang lebih ke diagonal. Untuk bahan yang digunakan pada joknya masih sama, menggunakan bahan jenis high fabric yang tebal dan lembut. Lalu di sini juga sudah dilengkapi dengan height adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Untuk bagian belakangnya terdapat reclining dan juga sliding. Nah, kurang lebih itulah pada bagian interior depan. Sekarang kita lanjutkan ke interior bagian tengah. Inilah tampilan door trim pada pintu baris tengah, kurang lebih sama seperti pada pintu bagian depan. Untuk bagian atasnya berwarna hitam, terdapat aksen jahitan juga. Bahan yang digunakan masih tetap sama. Demikian juga untuk bagian tengahnya ini terdapat aksen berwarna silver, sama seperti expander tipe sebelumnya. Untuk handle pintu bagian dalam berwarna chrome. Dan untuk bagian power window, covernya berwarna hitam standar. Lanjut ke bagian bawah, di sini terdapat 3 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Dan di ujungnya, sama seperti pada bagian depan, terdapat speaker utama. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Di sini terdapat AC double blower untuk menambah kenyamanan pada bagian penumpang. Untuk menambah akomodasi, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan tempat penyimpanan tambahan yang terletak pada bagian belakang jok pengemudi. Ini bisa digunakan untuk tempat penyimpanan buku atau dokumen. Serta pada bagian penumpang depan juga terdapat laci, bisa digunakan sebagai tempat smartphone dan tempat penyimpanan lainnya. Untuk tampilan door trim pada sisi ini kurang lebih sama seperti pada bagian depan. Nah, untuk bagian atas ini terdapat AC grip yang retractable, lengkap dengan gantungan pakaian juga. Gantungan tersebut biasanya digunakan bagi Anda yang berpergian menggunakan jas, supaya ketika sampai di tempat tujuan, jas tetap dalam kondisi yang bersih. Untuk bahan jok yang digunakan masih tetap sama, menggunakan bahan jenis high fabric yang lembut tapi juga tebal. Interiornya ini full berwarna krem, termasuk pada bagian atasnya. Di sini terdapat lampu kabin untuk penumpang tengah, serta bagian yang menonjol itu adalah untuk sabuk pengaman baris tengah. Sekarang kita lanjutkan ke bagian bagasi. Kita buka pintu bagasinya. Nah, di sini bisa kita lihat. Inilah tampilan interior mobil Mitsubishi Expander tipe exit facelift jika dilihat dari belakang. Untuk bagasinya ini terbilang cukup luas. Bagasi ini bisa memuat hingga 4 koper dan juga 4 galon. Dan yang tidak kalah menarik adalah pada bagian bawahnya terdapat kompartemen tambahan. Ini bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan sepatu. Sangat lengkap sekali. Untuk baris belakang juga terdapat akomodasi yang lengkap. Di sini terdapat power outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas untuk penumpang belakang, serta terdapat laci untuk tempat penyimpanan smartphone. Di bawahnya terdapat 1 buah cup bottle holder untuk tempat botol air minum, dan di atasnya terdapat AC grip yang juga sudah retractable. Demikian juga untuk sisi sebelah kiri, di sini terdapat AC grip yang retractable, ada tempat penyimpanan smartphone, dan juga 1 buah cup bottle holder. Jadi masing-masing penumpang sudah dilengkapi dengan 1 buah cup bottle holder untuk tempat air minum. Lalu untuk bagian dongkraknya terletak pada bagian kanan belakang. Nah, disinilah letak penyimpanan dongkrak dan juga kunci-kuncinya tersimpan dengan sangat rapi, termasuk untuk kuncinya terdapat 3 buah kunci yang tertata rapi. Kita kembalikan ke posisi semula. Kurang lebih inilah ulasan untuk bagian interior mobil Mitsubishi Expander tipe exit facelift terbaru tahun 2020. Terakhir kita ke bagian mesin. Untuk mesin yang digunakan pada mobil Mitsubishi Expander tipe exit yang facelift terbaru tahun 2020 ini hampir tidak ada perubahan karena masih menggunakan mesin yang sama berkode 4A91 berkapasitas 1500 cc yang sudah dilengkapi dengan teknologi Mayfac. Selain itu, untuk fitur keselamatan sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD. Untuk masalah biaya perawatan, Anda tidak perlu khawatir karena mobil Expander ini untuk biaya perawatannya gratis hingga 50.000 km atau selama 3 tahun. Tidak hanya pada jasanya, tetapi juga meliputi spare part termasuk oli dan juga filternya. Untuk bagian kap mesin atasnya juga sudah dilengkapi dengan peredam. Nah, sangat lengkap sekali bukan? Demikian video seputar review mobil Mitsubishi Expander tipe exit facelift terbaru tahun 2020.
untuk transmisi manual dengan warna hitam. Bagaimana? Semakin mantap untuk pilih mobil Xpander tipe ini? Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar. Untuk info seputar promo dan harga terbaru, silakan bisa menghubungi saya, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856, atau bisa juga kunjungi website kami di www.mitsubishisolo.co.id. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.